Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rival Odebaril. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian fenomenologi dan juga contoh serta ciri-ciri fenomenologi. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang etnometodologi. Jadi etnometodologi adalah studi tentang bagaimana tataran sosial yang dihasilkan dan melalui proses umumnya pendekatan ini berupaya menimbulkan alternatif terhadap pendekatan sosial arus utama dalam bentuknya yang paling radikal. Hal ini menimbulkan tantangan ilmu sosial secara keseluruhan. Harold Garnavikal adalah salah satu ilmuwan yang memperkenalkan etnometodologi sebagai suatu kajian dan metode untuk pertama kalinya. Harold Garnavikal adalah salah satu ilmuwan yang memperkenalkan etnometodologi sebagai salah satu kajian dan metode untuk pertama kalinya pada tahun 1967. Etnometodologi merupakan kelompok metode dalam penelitian kualitatif yang memusatkan kajiannya pada realita yang digunakan oleh orang untuk masyarakat agar bisa menciptakan perasaan keseimbangan di dalam situasi di mana mereka berinteraksi. Dalam etnometodologi ada beberapa tahap yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, perkenalan terhadap penelitian. Yang kedua, masuk ke area penelitian. Dan yang terakhir adalah laporan penelitian. Dalam etnometodologi ada contoh yang harus saya jelaskan, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari saat kita berbicara dengan orang lain dalam percakapan sehari-hari ada 3 instrumen mengenai etnometodologi. Yang pertama, turn taking atau bergantian berbicara. Dalam hal ini sebuah percakapan kita secara alami mengikuti prinsip bergantian berbicara. Ketika satu orang berbicara, orang lain akan mendengarkan dengan sabar sampai giliran mereka untuk berbicara. Hal ini membantu menjaga kelenturan. Hal ini membantu dalam keteraturan dan keterlibatan dalam percakapan. Yang kedua adalah repair atau perbaikan. Ketika ada kesalahan dalam komunikasi atau pembicaraan, baik itu kesalahan dalam pemahaman atau penafsiran, kita secara intuitif melibatkan proses berlaku. Misalnya jika seorang tidak mengerti apa-apa, maka kita harus mengulangi atau menjelaskan kembali dengan cara yang berbeda dengan menyisakan pemahaman yang lebih baik. Maksudnya artinya adalah ketika kita menjelaskan kepada seseorang dan orang itu tidak atau mungkin tidak kurang paham, maka kita akan otomatis harus mengulangi apa yang kita ucapkan.
agar memastikan mereka paham dengan apa yang kita bicarakan. Yang terakhir adalah poin ketiga dari contoh adalah preference organization atau organisasi preferensi. Dalam perilaku, kita sering menunjukkan profesi kita untuk melalui penggunaan bahasa dan perilaku non variabel. Misalnya, ketika seorang mengajukan pertanyaan, kita cenderung memberikan respon. Misalnya, ketika seorang mengajukan pertanyaan, kita cenderung memberikan respon yang sesuai dengan referensi mereka atau melibatkan tanggapan yang paling relevan terlebih dahulu. So, dalam metodologi dapat membantu kita memahami bagaimana aturan konversasi ini diterapkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman, ketika melakukan interaksi kepada orang lain, maupun itu masyarakat atau teman-teman atau adik dan keluarga, itu sudah merupakan bagian dari contoh fenomenologi, yang dimana proses pembicaraan kita kepada keluarga, orang lain atau yang ada di sekitar kita itu sudah merupakan contoh dari fenomenologi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah melakukan hal tersebut sudah merupakan bagian dari pengertian fenomenologi itu sendiri. Jadi itulah paparan dari saya mengenai fenomenologi. Teori etnometodologi dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman yang sudah berinteraksi kepada keluarga, teman-teman atau adik atau masyarakat yang ada di sekitar kita, itu juga sudah termasuk dalam pengertian etnometodologi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah berhubungan dengan masyarakat, ya saling bertukar pikiran, itu sudah dinamakan pengertian dari sebuah etnometodologi. Jadi ketika teman-teman berbicara dan kemudian si pendengar kurang dengar dengan baik, dan kemudian teman-teman akan mengulangi apa yang teman-teman bicarakan, itu adalah salah satu bentuk dari pengertian etnometodologi, teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang sudah melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah salah satu pengertian dari etnometodologi, ya teman-teman. Ya, cukup sekilas dari saya. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke grup atau ke media sosial teman-teman. Sampai jumpa ke next video. Bye bye.